pejuang Palestina tembakan roket ke Israel, perang berkecamuk dari utara ke selatan Gaza. صارت أقوى وأبعد مدى. الصواريخ المنبعثة من غزة المحاصرة أبانت عن كفاءة استثنائية. هو استثناء يخرج المواجهة الحالية مع الاحتلال Pejuang Palestina menembakkan roket ke wilayah Israel sebanyak 2 kali pada Senin, 4 Maret 2024, dari jalur Gaza. Upaya tersebut menjadi bukti kegigihan pejuang Palestina di tengah aksi kekejaman Israel pada rakyat Gaza. Menurut laporan, para pejuang dari selatan dan utara Gaza terus melawan pasukan Israel. Selain menembakkan roket, pejuang Palestina menangkap drone Israel. Hingga akhirnya pertempuran berkecamuk dari utara ke selatan Gaza, mengutip Al Jazeera. Sementara itu, Institut Studi Perang, ISW, yang berbasis di AS dan Proyek Ancaman Kritis, CTP, melaporkan pejuang Hamas menangkap 2 drone Israel di kota selatan Han Yunis pada Senin, 4 Maret 2024. Dan pasukan Israel bentrok dengan kelompok Palestina di beberapa sektor kota. Di kota Gaza di bagian utara wilayah tersebut, para pejuang Palestina terus bertahan melawan operasi militer Israel untuk membersihkan wilayah Tal Al-Hawa dari perlawanan bersenjata. Bentrokan di Tal Al-Hawa terjadi ketika pasukan Israel menyelesaikan operasi 2 minggu untuk membersihkan lingkungan Zaitun di kota tersebut. Pasukan Israel juga diserang di wilayah kota Jabalia. Menurut laporan itu, Brigade Al-Qassam dan Al-Quds terus berjibaku melawan aksi kejam Israel terhadap penduduk Gaza. Setelah kembali dari garis tempur di lingkungan Al-Amal sebelah barat kota Han Yunis, Al-Qassam mengkonfirmasi ledakan dan penargetan 4 tank Zionis dan 2 bulldozer militer dengan peluru Al-Yasin 105. Selain menargetkan pasukan Zionis yang dibentengi di salah satu rumah dengan cangkang anti-benteng TBG yang menimbulkan kematian dan luka-luka, mereka juga menembak 2 tentara dari jarak dekat yang menyebabkan kematian musuh, mengutip Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyita 2 drone Zionis yang sedang menjalankan misi intelijen musuh di daerah Al-Maskar sebelah barat kota Han Yunis di jalur Gaza Selatan. Selain itu, para pejuang Al-Qassam menghadapi pasukan musuh yang menyerang pinggiran Tal Al-Hawa di selatan kota Gaza. Brigade Al-Qassam menghancurkan pengangkut pasukan Zionis Namr dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan lingkungan Tal Al-Hawa di kota Gaza. Sementara itu, Brigade Al-Quds menghadapi pasukan pendudukan di poros Al-Taghara dan menargetkan pasukan infanteri dengan peluru berat dan alat peledak. Kami membombardir, dengan rentetan mortir berat, kumpulan pasukan musuh di daerah Al-Zana, sebelah timur Han Yunis, menurut laporan Al-Quds. Kami melakukan benteng artileri dengan mortir berat dan standar terhadap pertemuan tentara Zionis musuh di wilayah utara di utara jalur Gaza. Al-Quds juga membom Sderot, Nir Am, dan permukiman di wilayah Gaza dengan serangan roket sebagai tanggapan atas kejahatan musuh Israel pada Gaza. Pesan Brigade Al-Quds untuk Netanyahu, Ramadan akan jadi bulan penuh kengerian bagi Israel. Juru bicara sayap militer bersenjata Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds, Abu Hamzah, menyampaikan pesan kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Menurut dia, masalah selanjutnya di Gaza ditentukan oleh perlawanan rakyat Palestina. Biarlah Ramadan menjadi bulan yang penuh kengerian dan kegelisahan bagi pendudukan Israel, ucapnya dikutip dari Palestina Chronicle dari video yang dikirim Resistance News Network di saluran Telegram mereka.
Sabtu 2 Maret. Pihaknya menyerukan agar hari pertama Ramadan menjadi hari mobilisasi global di segala bidang, serang pos pemeriksaan, hadapi musuh, dan tingkatkan serangan. Saya katakan kepada rakyat kami di tepi barat dan Al-Quds, Yerusalem, keluarlah, ringan atau berat, untuk menyerang musuh, serunya. Otoritas Palestina berharap gencatan senjata dapat disepakati dalam perang Gaza pada saat Ramadan, kata Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, pada Sabtu. Israel dan Hamas telah bernegosiasi melalui mediator mengenai kemungkinan gencatan senjata di Gaza, dengan tujuan menghentikan pertempuran tepat pada bulan Ramadan, bulan puasa umat Islam, yang akan dimulai tahun ini pada 10 Maret. Kami berharap bisa mencapai gencatan senjata sebelum Ramadan, kami berharap bisa mencapainya hari ini, kemarin, tapi kami gagal, ujarnya dalam konferensi pers di forum diplomatik di Antalya, Turki, seperti dikutip Jerusalem Post. Sumber keamanan Mesir mengatakan pada hari Sabtu bahwa perundingan gencatan senjata akan dilanjutkan di Kairo pada hari Minggu. Hamas, yang memicu perang di Gaza dengan menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang, mengatakan pihaknya tidak akan membebaskan semua tawanannya tanpa kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri perang. Israel, yang telah menyerang jalur Gaza, menewaskan lebih dari 30.000 orang menurut otoritas kesehatan Palestina yang dikelola Hamas, mengatakan pihaknya hanya akan menyetujui penghentian sementara dalam upaya pembebasan sandera, dan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dibasmi. Maliki meminta komunitas internasional untuk melakukan lebih banyak upaya untuk gencatan senjata. Ketika ditanya tentang peran PAK dalam pemerintahan Gaza setelah perang, Maliki mengatakan satu-satunya otoritas sah yang akan beroperasi dan terus mengoperasikan Gaza adalah pemerintahan Palestina. Ini adalah bagaimana kami melihat situasi di Gaza pasca perang, lanjutnya. PAK, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian tepi barat, kehilangan kendali atas Gaza karena kelompok teroris Hamas pada tahun 2007. Maliki juga mengatakan Presiden PAK Mahmud Abbas akan berkunjung ke Ankara pada hari Selasa dan bertemu dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan.